Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra dalam program Gemar, yaitu Gerakan Membaca Alkitab Rutin pada pagi hari ini, Kamis tanggal 24 Februari 2022. Pagi hari ini Bapak Ibu kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Terdapat di Amsal pasal 21 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Puji Tuhan, pagi hari ini tuh Bapak Ibu, saya merasa terberkati oleh renungan pada pagi hari ini di Amsal pasal 21 ayat ke-17, di mana setiap orang, setiap pribadi akan mengalami apa yang dinyatakan gaya hidup, di mana orang yang bijak, dia akan mengerti mana yang baik dan mana yang perlu untuk mengatur suatu keuangan. Dan di sini kita melihat gaya hidup orang-orang yang suka berfoya-foya, di mana di masa dia ada kelimpahan, dia tidak pernah memikirkan untuk mengelola keuangan itu sebaik mungkin. Mereka menginginkan gaya hidup yang serba glamor. Dilihat karena dia sukses, hari ini dia sukses, hari ini dia merasa berkat melimpah, tapi dia tidak melihat ke depan. Mungkin waktu itu dia masa-masanya masa yang berkelimpahan, tetapi apa yang terjadi seperti kita alami dalam 3 tahun kebelakang ini, semua orang terdampak oleh karena virus COVID-19. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka yang dulu bergaya hidup berfoya-foya dengan keadaan COVID-19 ini dari tahun 2020 sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Apa yang terjadi? Banyak perusahaan-perusahaan yang hancur, banyak karyawan-karyawan yang sekarang yang di PHK karena perusahaan tidak bisa menggaji. Maka dari itu kita perlu hikmat dari Tuhan, di mana kita harus bisa mengelola keuangan kita. Kita tidak tahu kalau COVID ini berkelanjutan sampai hampir berjalan tahun ketiga. Para pengusaha banyak yang gulung tikar, apalagi bagi para pekerja. Mereka berpola gaya hidup berfoya-foya. Dia tidak memikirkan. Nah, sekarang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan kejadian virus COVID-19, maka dari itu kita harus lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Supaya apa? Ego kita bisa direndam. Kita melangkah, tanya dengan Roh Kudus. Perlukah kita melangkah? Perlukah kita bertindak? Kalau kita ada hubungan baik, hubungan erat dengan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di kehidupan kita, kita tidak akan tertimpa. Biarpun tertimpa pun kita masih bisa bertahan. Maka dari itu, dalam program Gemar ini mengingatkan kita untuk kita lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Karena dengan kehidupan berfoya-foya, mereka tidak memikirkan hal-hal ke belakang.
Dia yang penting enjoy masa-masa kelimpahan, masa-masa dia di atas, keuangannya kuat. Dan apa yang terjadi sekarang? Orang kuat pun, orang yang punya perusahaan, semua gulung tikar. Apalagi kita sebagai pekerja. Kalau kita tidak mempunyai hikmat dari Tuhan untuk mengatur keuangan kita, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, maka dari itu kita perlu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa dituntun dengan hikmat-hikmat Tuhan, di mana kita bisa mengelola keuangan ini dengan baik. Mata kita tertuju hanya dengan satu nama, bukan tertuju dengan sesuatu-sesuatu yang tidak perlu untuk gaya hidup yang serba glamor ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengucap syukur dengan program Gemar ini. Kita akan lebih dekat berhubungan dengan Tuhan, lebih dekat untuk berserah kepada Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk untuk mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Biarpun di masa-masa sulit, kita masih mampu untuk berdiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita. Maka dari itu, saya mengucap syukur pada pagi hari ini, semoga renungan pada pagi hari ini bisa menguatkan satu dengan yang lain. Sebelum kami mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengelola keuangan kami yang Engkau kehendaki. Kami rindu untuk mengalami hidup yang berkelimpahan, berkat, sehingga kami bisa menjadi berkat yang besar bagi pekerjaan-Mu dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.